lagi di podcast Kantor Guru, bertukar pikiran, berbagi ilmu. Oke, di sini saya nggak sendirian, saya sudah ditemani oleh dua narasumber kita. Yang pertama ada Bu Tanti. Selamat pagi Bu Tanti. Selamat pagi Kak Dela. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Baik, puji Tuhan, sehat. Nah, Bu Tanti ini merupakan guru dari SMK Negeri 7 Surakarta yang mengaku mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, nggak hanya Bu Tanti yang menemani saya, ada juga di sebelah saya teman saya ini, karena saya sebut teman, karena kita kan memang seumuran gitu ya. Ada Sony Sanjaya. Halo, selamat pagi Sony. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya Sony? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, di sini kita akan ngobrol santai aja ya Bu, mengenai pendidikan, seputar pendidikan. Karena yang kita ketahui Bu Tanti dan Sony, kita sedang ada di masa pandemi COVID, di mana pandemi COVID ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia khususnya. Yang dulunya programnya pendidikan berbasis luring, sekarang harus di jaringan, dalam jaringan gitu ya Bu ya. Kita harus berjalan dengan siswa, kita harus LDR, long distance enak gitu ya Bu ya, bisa dibilang gitu. Karena kan jangan sampai ada jarak di antara kita, oke sama. Nah, saya mau ngobrol dengan Bu Tanti ini. Bu Tanti, gimana sih adaptasinya dari pembelajaran luring ke pembelajaran daring? Seperti apa? Boleh cerita? Sebetulnya banyak ya. Kalau diceritakan nggak selesai. Iya. Karena apa? Kita itu yang semula kita bisa bertemu, bertatap muka secara langsung dengan siswa, bisa berkomunikasi secara langsung dengan siswa. Kalau ada apa-apa kita bisa, hei, nak, kamu begini, harusnya begini. Nah, ini tidak. Karena kita harus dengan PJJ yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Sementara anak mungkin belum terbiasa atau kadang ketidakpunyaan HP, kemudian juga belum menguasai HP itu dengan baik, menggunakannya dengan baik, belum efektif ya, betul, belum efektif. Sementara kami di pihak guru juga untuk PJJ ini kan masih baru, jadi kami harus benar-benar harus berusaha memfamiliarkan penggunaan internet itu, karena yang tadinya belum tidak menggunakan internet, sementara kami harus menggunakan internet yang mungkin bagi kami yang saya pribadi itu harus tahu internet itu seperti apa toh. Mau tidak mau harus belajar gitu. Siap nggak siap ya harus siap. Iya, gitu ya Bu. siap tidak siap, mau tidak mau, suka tidak suka Harus. Iya. belajar dengan internet, harus familiar dengan internet. Mau muda, mau yang sudah bertemu ya harus juga semangat juga gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, kalau dari Sony sendiri, Sony ini kan merupakan siswa dari SMK juga ya Sony ya. Jurusan apa sih? Broadcasting atau PSPT. Iya. Nah, menurut Sony gimana nih PJJ-nya? Atau mungkin ya udahlah suka PJJ aja Bu, lebih enakan baringan sambil dengerin guru-guru gitu kan? Atau saya pengennya tetap luring Bu? Gitu. Kalau untuk awalnya itu juga kaget. Soalnya dari awal yang kita di bidang broadcast yang terjun lapangan, pembelajarannya terus tatap muka, itu sekarang nggak jadi jarak jauh dan untuk ya kaget aja gitu loh. Soalnya awalnya kita itu bisa tanya guru secara langsung, dari mulai untuk menerangkan materi. Sekarang itu kita juga keterbatasan karena jarak jauh. Jadi sekarang kalau menurut bagi siswa seperti saya itu hal baru sekali. Soalnya ini juga penerapannya pun juga belum lama dan akhirnya harus bisa mengadaptasi juga. Kaget juga ya Sony. Iya. Aduh ini mau gimana nih gitu. Iya. Kan hambatan-hambatannya pasti ada. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang pendidikan, kita dan juga Sony. Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Nadiem Makarim. Kalau Bu Tanti menyebutnya Mas Menteri. Iya, Mas Menteri. masih muda sekali. Merancang sistem pendidikan baru, merdeka belajar dan guru sebagai penggerak, gitu kan?
menurut saya anak diberi kebebasan untuk belajar dengan senang, tidak terpaksa, dan anak kita tempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek. Jadi anak mengikutinya dengan senang, dengan terpaksa. Pokoknya enjoy. Kalau apa-apa itu dilakukan dengan enjoy, saya yakin hasilnya akan lebih bagus, maksimal. Ya betul Mbak Ila. Menurut saya Merdeka Belajar menurut saya untuk anak lebih bebas karena anak kita tempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek. Jadi anak mengikutinya itu dengan senang, tidak terpaksa. Apa yang kita berikan mereka kerjakan dengan maksimal, maka hasilnya akan maksimal. Sedang untuk kami sebagai guru, kami bisa lebih berkreasi, berinovasi dengan model, dengan inovasi yang kontekstual dan tentu yang bermakna. Dan kami juga tidak terlalu terfokus atau terpaku pada beban kurikulum yang kalau dulu kan kita harus selesai, sementara waktunya kurang. Nah kalau ini kan tidak, kita punya kebebasan, mau kita berikan tidak selesai, no problem. Mengapa? Karena di akhir tahun Pak Nadiem sudah mengatakan bahwa tidak akan ada ujian nasional. Jadi ya kebebasan belajar ini, kemerdekaan belajar ini memang sangat diperlukan juga ya Bu di era sekarang gitu kan. Memang kita sebagai guru harus memberikan motivasi kreasi juga, apalagi yang entah saya yang baru junior maupun yang memang sudah senior gitu ya Bu. Nah, untuk dari Sony sendiri sebagai siswa, Merdeka Belajar menurut Sony itu seperti apa? Merdeka Belajar menurut saya itu hal baru yang baru bagi saya. Soalnya ini Pak Nadiem pernah mengatakan motonya itu guru sebagai penggerak. Jadi selain siswa diberikan kebebasan secara menyeluruh, guru pun juga harus menjadi penggerak untuk siswa. Namun siswa pun juga harus ikut bergerak. Jadi untuk Merdeka Belajar ini sangat sesuai sekali untuk tahun ini. Soalnya dari siswa yang harus mulai aktif sendiri dan mulai mencari ilmu ataupun mencari kegiatan pun juga harus sendiri. Jadi di situ dalam artian Merdeka Belajar itu sangat sesuai untuk generasi yang sekarang. Jadi nggak terpaku sama kurikulum gitu ya. Jadi lebih bebas untuk mengembangkan minat dan bakatmu sendiri gitu ya. Soalnya kalau yang pembelajaran yang dulu itu kan siswa masih belum diberikan kebebasan secara luas. Siswa pun untuk mengembangkan skill dan juga potensi pun juga masih susah. Tapi sekarang ada Merdeka Belajar ini, siswa jadi bebas untuk berekspresi. Tidak terbatas lagi. Nah, dengan adanya reformasi pendidikan, guru sebagai penggerak gitu kan ya, guru sebagai kunci dalam pendidikan. Nah, kemampuan apa saja yang harus dipunyai oleh seorang pendidik atau guru? Yang harus kami kuasai ya, yang pertama tentunya kita harus menguasai asesmen, literasi, numerasi, dan karakterisasi siswa, karakter siswa. Kalau ketiga hal itu tidak kita kuasai, ya tidak akan ada hasil. Kemudian kita juga harus sebagai guru juga harus pandai-pandai menggunakan media secara variatif. Kalau misalnya anak sudah bisa, anak bisa kita berikan lewat classroom, tetapi mungkin dengan classroom bosan. TV bisa, suruh melihat TV, bisa dengan audio, mendengarkan radio, atau mungkin dengan yang lain, mungkin lihat internet secara langsung atau yang lain bisa. Jadi lebih bervariatif, kita sendiri lebih variatif menggunakan media itu sendiri. Kita juga diberikan tantangan ya Bu ya, tantangan baru biar nggak membosankan. Nah dari Sony sendiri, sebenarnya setuju nggak sih dengan Merdeka Belajar, sistem pendidikan atau reformasi pendidikan baru yang dicanangkan oleh Pak Nadiem? Dari saya sangat setuju. Karena apa? Dengan dihapusnya UN kan diganti dengan asesmen nasional. Di situ Indonesia sendiri kan sudah menempati literasi dan juga matematika
Jadi di situ dengan adanya program asesmen nasional ini, Pak Nadiem sendiri memiliki harapan untuk agar bisa siswa dan juga guru itu meningkatkan di bidang literasi, numerasi dan juga karakterisasi. Jadi nggak cuma di bagian materi saja, tetapi literasi dan juga numerasinya itu juga harus ditingkatkan. Nah, di situ saya sukanya dengan metode itu, mungkin nanti setelah berjalannya asesmen nasional ini, diharapkan siswa bisa lebih untuk aktif dan juga lebih giat lagi dalam meningkatkan literasi dan juga numerasi sendiri. Salah satunya membangun karakter ya, Bu. Iya. Ya jelasnya yang pasti itu membangun karakter siswa terlebih dahulu. Nah, Bu, saya mau ngobrol nih. Saya pernah baca buku, ya, ada sepenggal kata, sekolah tempat menimba ilmu itu lebih kejam daripada penjara. Ya. Nah, implementasinya seperti apa? Ketika kita sebagai guru, waktu pelajarannya proses pendidikan masih luring gitu ya, Bu, ya. Ketika kita bilang besok libur ya, atau besok Bapak Ibu sedang rapat, otomatis kan dinonaktifkan, atau mungkin cuma dikasih tugas. Nah, langsung suara guru, oh iya, oh senang sekali gitu. Dari siswanya gitu. Nah, seperti itu mungkin ada tanda kutip tekanan ya, Bu, ya. Bisa dibilang ada tekanan dari sistem pendidikan yang terdahulu. Nah, strateginya seperti apa, Bu, untuk memerdekakan siswa dalam proses pembelajaran? Kalau saya pribadi, kalau berkaitan dengan strategi saya ya, tugas saya berikan dengan enak dengan mudah dikerjakan, mau dikerjakan di mana saja, dengan siapa, di mana, yang penting anak suka mengerjakan. Itu berkaitan dengan tugas. Yang penting karena ini Senang dulu gitu ya, senang dulu ya. Dan kalau misalnya mau mengerjakan di tempat lain, yang penting tidak bergerombol, tidak menimbulkan kluster baru. Ya, itu paling penting ya Benar sebenarnya. sekali. Tugas dikerjakan dengan senang hati. Pokoknya tugas yang kita berikan tidak begitu memberatkan siswa. Itu ya saya. Dan bisa dikerjakan di mana saja. Mau mengumpulkannya tidak harus saat pelajaran ini selesai harus dikumpulkan hari ini juga tidak. Tetapi nanti lain waktu Bisa. ya. Juga yang kedua, petunjuk pembelajaran juga bisa diulang lagi, disimak lagi, Di-review ya, lagi. di-review lagi. Itu jadi ada dua, tugas dan tadi petunjuk pembelajaran bisa diulang atau direview kembali. Secara mau berapa kali mengulang tergantung siswa. Ini strateginya dari Bu Tanti gitu ya. Ini soalnya dari tadi cengar-cengir, Bu. Kayaknya emang termasuk ke siswa yang itu gitu ya. Gimana Sandi? Soalnya emang benar, soalnya dari hukum siswanya itu kalau semua mendengar kata libur sendiri itu kayak langsung bebas, terlalu Lepas gitu ya. ya? Benar. Soalnya kayak merasa selama berhari-hari itu kayak terkurung dalam sekolah gitu. Waduh, berat ya ini, Bu. Ya. Kalau yang saya rasakan alam sendiri itu kayak di sekolah itu ya benar, materi yang diberikan itu masih kurang inovatif dan juga berintegrasi. Soalnya kita terlalu duduk di meja terus menerangkan, guru menerangkan, kita hanya mendengarkan saja. Kalau mau ditanya guru, siswa kebanyakan tidak ada yang mau yang menanya. Nah gitu semuanya. Jadi kayak makanya dari pembelajaran itu kayak setiap hari itu menjalaninya dengan bosan. Jadi nggak terlalu aktif. Oh ini sekolah, ini jadi kayak terlalu biasa. Gitu. Makanya jadi mendengar libur pun langsung bahagia. Wah, senang gitu ya. Ini juga tugas kami ya, Bu, sebagai guru. Gimana caranya siswa ini bisa aktif untuk mengemukakan pendapatnya? Kadang saya takut gitu, padahal belum ngomong aja udah takut salah gitu kan. Kita tadi kan sudah dibilang merdeka belajar itu kebebasan anak untuk mengeksplor minat bakat, menggali potensi dari dirinya. Kendala apa, Bu? Atau bisa dibilang plus minusnya dari merdeka belajar itu seperti apa? Kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya dulu Mbak Dewa. Untuk kelebihan karena merdeka belajar dan itu dilakukan di rumah. Masa pandemi ini ya. Selama pandemi ini dilakukan di rumah, berarti peran serta orang tua bisa Sangat penting. sangat penting, betul, sangat penting. Dan dibutuhkan kolaborasi antara orang tua, masyarakat dan juga pihak sekolah. Kelebihan yang lain saat PJJ ini, materi
yang didapat itu sebetulnya banyak lebih banyak bisa didapatkan. Misalnya guru hanya memberikan sebatas ini, siswa bisa mencari yang lain, bisa mencari ke internet, bisa membaca buku, atau bertanya secara langsung ke orang yang narasumber yang lebih berkualitas, mencari referensi. ya, mencari referensi yang lain dengan narasumber tadi. Itu kelebihannya. Sedang untuk kekurangannya kami pihak guru tidak bisa mengontrol. Ya, tidak bisa mengontrol. Siswa itu benar-benar belajar, benar-benar membaca, tidak sementara kadang kita yang biasa berhadapan langsung saja untuk memantau, untuk ini saja sulit, atau apalagi yang ada jarak itu tadi di luar tadi, di luar kendali tadi, dengan sistem komponen tadi, dengan WCC tidak terkontrol, kemudian kita tidak bisa memberikan sanksi, terutama sanksi, tidak bisa memberikan sanksi. Kadang kalau kita di sekolah kan bisa langsung, kamu mengerjakan, tidak mengerjakan, sudah jadi kesepakatan kita, kalau tidak mengerjakan 2 kali kerja. Tetapi kalau di sini kan tidak bisa, kalau PJJ tidak bisa. Dan kelemahannya juga terutama bagi siswa yang, karena tadi di awal sudah kita singgung tentang karakterisasi ya, tanggung jawab siswa yang kurang. Merdeka belajar yang dikedepankan itu hanya bebasnya, ya kan? Hanya bebasnya, tetapi tanggung jawabnya kurang. Jadi mau sudah disampaikan nanti dikumpulkan jam sekian atau tidak hari ini, 2 hari lagi, tetapi tidak mengumpulkan karena itu tadi kurang tanggung jawab. Gitu ya, Son. Jadi walaupun sudah diberikan kebebasan oleh guru, jangan lupa tanggung jawabnya gitu ya. Nah, untuk Sony sendiri sebagai siswa nih, sebenarnya kan dengan hambatan yang ini ya, Son. Apalagi di masa pandemi ini kan nggak bisa, mereka broadcasting, harus kalau di sekolah banyak alat bisa praktek. Nah, kalau dari rumah gimana tuh, menyikapinya seperti apa? Kalau dari saya sendiri emang jujur kekurangan sekali karena gini, pembelajaran yang saya terima itu kan bersifatnya itu memerlukan banyak alat. Kalau selama bagi orang yang ekonominya itu masih kurang, itu pun masih kekurangan dan juga bingung untuk mencari solusinya. Tapi kalau dari saya sendiri itu untuk usahanya itu kita bisa mencari dari mulai kita mengikuti workshop online, terus kita mengikuti pembelajaran online dari sekolah dan juga dari luar sekolah. Terus kita juga bisa menggali minat kita dari mulai yang dari sekolah itu kita belum berani untuk mengungkapkan, kita bisa ungkapkan di pembelajaran jarak jauh ini. Jadi untuk hambatannya sendiri itu tergantung dari siswanya sendiri. Kalau siswa sendiri itu mau aktif, kita pun juga bisa menghadapi situasi apapun. Kalau siswa sendiri itu tanggung jawabnya masih kurang, itu pun juga kita mau menghadapi situasi yang paling mudah sekalipun akan terasa berat apabila tanggung jawabnya masih kurang. Ini juga tanggung jawab lagi ya, Sonia. Iya, kita lebih dari siswa itu harus lebih inovatif. Iya. Kalau saya nggak dapat dari guru, ya gimana caranya? Saya harus dapat dari yang lain, gitu kan? Mungkin workshop online seperti yang Sony bilang, gitu. Nah, oke. Yang selanjutnya kita menyongsong revolusi 4.0. Nah, dari sini sistem pendidikan merdeka belajar ini sebenarnya selaras tidak sih Bu dengan sistem pendidikan yang sekarang. Jadi revolusi industri itu selaras tidak dengan 4.0. Keselarasannya seperti apa? Saya kok belum. Iya, belum. Mengapa? Karena terutama di kita ya, itu belum membiasakan literasi, numerasi, dan karakter. Belum terbiasa, belum terbentuk. Jadi kalau kita mau itu kan berarti digital lah. Ya, digitalisasi. Berarti kan anak diberi kebebasan tadi ya untuk semuanya tadi bisa. Kok sepertinya belum bisa. Masih panjang Ya, banget masih panjang ya, belum bisa. Oke, bisa. Menurut Sony sendiri gimana nih untuk digitalisasi?
diberikan oleh Pak Nadiem. Jadi guru sudah memberikan kemudahan dalam mengumpulkan, tapi banyak sekali siswa yang masih meremehkan hal tersebut. Jadi kalau kita mau menuju ke kancah revolusi itu masih kurang, karena dari digitalnya sendiri itu masih kurang. Jadi kayak masih belum bisa tercapai. Iya, memang perlu proses lagi gitu. Iya. Nah, oke. Nah, obrolan kita sangat menarik ya di sini Bu. Oke, nah saya pengen tahu dari Bu Tanti sendiri sebenarnya pesan-pesannya untuk siswa, gimana Bu? Harapannya seperti apa? Harapanmu yang utama dulu Mbak sebelum ke siswa, harapan untuk kita semua, kita senantiasa berdoa Mbak kepada Tuhan agar pandemi ini segera berakhir. Iya, agar kita bisa kembali normal seperti dulu lagi, bisa belajar lagi Dengan tenang juga ya, ya, bertatap muka secara langsung. Dari Sony gimana? Harapan yang depannya gimana? Harapannya juga pasti sama, pandemi ini semoga cepat berlalu dan semoga pembelajaran yang kita lakukan selama dari PJJ itu akan bermanfaat apabila kita sudah memasuki dunia kerja ataupun dunia setelah sekolah. Jadi berharapnya ininya siswa pada saat pembelajaran jarak jauh itu gunakan waktu semaksimal mungkin. Seefektif mungkin. Ya benar sekali. Jadi kalau kita cuma terlalu menyepelekan kebebasan yang sudah diberikan, itu nanti malah memberikan dampak buruk sekali bagi kita sendiri. Pokoknya tanggung jawabnya harus dicanangkan di diri sendiri gitu ya. Oke, terima kasih untuk Bu Tanti dan juga Sony sudah hadir di tengah kita. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah stay tune sampai akhir durasi. Oke, nah kita masih dalam masa pandemi COVID-19, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, face shield, hand sanitizer ketika berpergian, atau mungkin tetap menjaga kebersihan tubuh, kebugaran tubuh gitu ya Bu ya, tetap sehat, tetap bugar. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Kembali lagi di episode-episode selanjutnya. Tetap stay tune di podcast Kantor Guru. Bertukar pikiran, berbagi ilmu. See you.